Saudara di Indonesia dan seluruh dunia. Video ini saya bicara tentang kondisi rupiah kita. Hari ini tanggal 22 Oktober 2021. Rupiah kita di level 14.100. Ya, kemarin level 14.000 hampir pecah mau menuju ke level 13.000 sekian. Tapi tidak tembus dan hari ini kembali lagi ke level 4.100. Dan saya katakan kepada Anda semua di Indonesia bahwa ini adalah kesempatan, ini adalah peluang, karena rupiah di level 14.100 hari ini adalah yang terendah dan tidak akan dibawa ini lagi. Dan rupiah akan pelan-pelan melemah terus sampai tahun depan. Tapering off itu terjadi dan rupiah akan menuju 18.000, pelemahannya terus sampai tahun 2023. Jadi ini adalah kondisi rupiah terendah. Saatnya Anda pelan-pelan mengoleksi US dollar. Saya katakan ini kenapa ini penting sekali, karena yang dikhawatirkan taper tantrum itu atau yang dikhawatirkan kebijakan The Fed, kebijakan Amerika, kebijakan Bank Sentral untuk tapering off nanti pada tahun ini itu akan terjadi pada akhir November atau Desember 2021. Walaupun tidak terjadi, tahun depan pun pasti keputusan itu terjadi. Keputusan itu pasti terjadi di Maret 2022. Itu akan terjadi tapering off. Ya, tapering off itu Anda tahu bahwa adalah pengurangan stimulus moneter ya. Biasanya stimulus itu dikeluarkan itu jika ekonomi suatu negara itu terancam ya. Nah, kalau ekonomi suatu dirancam biasanya ada stimulus yang keluar. Nah, tapering off ini adalah pengurangan stimulus itu ya, dengan jadi kebijakannya untuk pembelian obligasi itu sudah mulai terukur. Nah, pembelian obligasi treasury base-nya itu, nah yang biasanya disebut quantitative easing atau pelonggaran, ya. Nah, itu akan terjadi pengetatan. Jadi akan terjadi tapering off nanti karena kondisi inflasinya sudah seimbang di Amerika dan juga mungkin angka pengangguran itu sudah normal dan mungkin sudah membaiknya kredit ya, kemampuan untuk membayar kredit itu sudah membaik, ekonomi sudah mulai membaik, COVID sudah berkurang ya, pandemi ini sudah mulai berkurang di Amerika, maka itu akan kebijakan tapering off itu akan terjadi. Jika tapering off itu akan terjadi, maka rupiah kita akan melemah. Itu pasti. Karena apa? Modal asing yang sekarang ini, yang Anda tahu selama ini ya, modal asing yang masuk ke pasar modal itu memborong saham-saham blue chip ya, sehingga harga saham Bursa Efek Indonesia tembus 6.600, naik terus gila-gilaan sampai hari ini. Masih plus hari ini ya. Itu adalah sesaat. Investasi portofolio sesaat. Mereka menunggu tapering off. Jika tapering off itu terjadi, modal asing ini akan kembali keluar dari Republik Indonesia, dari bursa saham. Indeks harga saham gabungan akan jatuh dan mereka akan keluar dan menanamkannya di Amerika kembali. Uang dari Indonesia berpindah ke Amerika. Makanya saya selalu katakan bahwa Maret 2022 kejatuhan bursa terbesar Indonesia akan mengalami krisis karena indeks harga saham gabungan akan jatuh, harga saham akan anjlok ya. Nah, itu pasti terjadi, sejarah pasti berulang kembali. Jadi pada Maret 2022 Anda harus cepat-cepat berbuat, Anda keluar dari saham karena itu akan terjadi luar biasa, market crash, kejatuhan pasar terbesar sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia ini. Itu terjadi pada Maret
2022. Saya ulang sekali lagi, Maret 2022. Selalu Anda mengikuti video saya, selalu saya bilang, Maret 2022 itu akan ada capital outflow. Dana besar-besaran keluar dari pasar modal. Indeks harga saham gabungan jatuh besar-besaran dan lari ke Amerika. Karena tapering off itu terjadi. Ya. Kejadian tapering off itu pernah terjadi pada The Fed ya, pada akhir tahun 2013. Ya, keputusan The Fed itu akhirnya rupiah kita yang tadinya di bawah 10.000 ya, 9.700-an ya. Akhirnya rupiah kita pada akhir tahun 2013 itu melemah. Saat itu kebijakan itu langsung rupiah kita melemah jadi 12.000. Jadi dari 9.700 menuju ke 12.000 pada saat kebijakan tapering off itu diumumkan, dan lambat laun pelemahan itu terjadi bertahun-tahun sampai tahun 2015. Sampai tahun 2015 rupiah kita menuju ke level 14.700-an, mendekati 15.000. Nah, sejak ada tapering off itu di bawah 10.000 menuju 14.700-an, mendekati 15.000 pada tahun 2015 ya. Dan indeks harga saham gabungan yang tadinya 5.200 anjlok langsung menuju 4.200. Nah, sejarah berulang kembali nanti pada tahun 2022 Maret. Indeks harga saham kita saya nggak tahu anjlok sampai berapa, tapi yang pasti paling dalam sejarah Indonesia ini, sejarah pasar modal Indonesia, sejarah berdirinya ini, kejadian krisis terbesar adalah pada Maret 2022. Karena Anda lihat sejak resesi kita mulai tahun 2020 sampai sekarang, modal asing itu masuk terus. Masuk tidak disertai dengan kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang stuck, perusahaan-perusahaan yang tidak mendapatkan laba, bisnis berhenti, tapi bursa saham kita naik terus. Pasar modal kita tidak pernah henti-hentinya masuk modal asing. Itu dana berpindah sementara. Dan dana itu akan keluar pada saat kondisi US inflasinya sudah seimbang, penganggurannya sudah normal, dan membaiknya kredit, maka dana itu akan tapering off terjadi, dana itu akan berpindah ke Amerika. Itu kejadian ini pasti terjadi dan tidak bisa dihindari. Jadi Anda bersiap-siap. Karena ini sudah diriset oleh lembaga riset ya, lembaga riset terbesar ya, yang selalu meriset tentang kejadian ekonomi di negara-negara berkembang ya, yaitu Nomura Research Institute. Jadi Nomura Research Institute itu dia meriset ya Indonesia dan negara-negara lainnya. Ada 10 negara yang sangat rentan kena taper tantrum akibat dari kebijakan The Fed tapering off itu. Jadi Indonesia saya baca ya bersama negara-negara lain ya yang fragile, yang sangat rentan itu terdampaknya, yaitu Indonesia bersama Brasil, Kolombia, Chili, Peru, Hungaria, Rumania, Turki, Afrika Selatan, dan Filipina. Nah, jadi ini negara-negara yang sangat rentan terjadi jika tapering off itu dilakukan. Nah, dulunya Nomura Research Institute juga pernah meriset ya pada saat terjadi tapering off 2013. Nah, sebelumnya dia sudah meriset bahwa ada 5 negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sangat rentan kena dampak dari tapering off itu. Yaitu Indonesia bersama 5 negara berkembang, yaitu India, Afrika Selatan, Turki, dan Brasil. Nah, Nomura Research Institute itu selalu meriset tentang hal-hal kejadian ini dan selalu benar apa yang dirisetnya. Nah, kejadian ini pasti terjadi dengan Indonesia. Ya, tidak usah perlu kita bicara tentang Nomura Research Institute.
Kita lihat kejadian dengan negara kita yang bursa saham, kondisi bursa saham. Itu kekhawatiran itu sudah terjadi tahun lalu 2020 ya. Sesuatu yang tidak masuk akal tentang euforia di bursa saham, banyak modal asing masuk membeli saham ya, blue chip atau saham-saham yang lapis kedua yang tidak jelas. Yang kondisi ekonomi kita lagi stuck ya, bisnis berhenti, tapi tidak menggambarkan kondisi real di perusahaan tersebut. Harga saham tetap naik terus. Nah, ini hal-hal yang sesaat investasi portofolio, dan ini sangat rentan capital outflow-nya. Nah, banyak modal asing masuk membuat rupiah 14.000, dan rupiah ini hari ini saya katakan rupiah 14.100 adalah yang terakhir Anda lihat. Karena nanti ini akan pelan-pelan melemah terus dan akan menuju ke level 18.000 di tahun depan. Setelah tantrum itu sejak tapering off itu disahkan. Oke. Nah, di sini saya mau kasih solusi ke Anda bahwa kejadian ini bukan hal karena Bank Indonesia juga sudah memperkirakan itu terjadi dan sudah siap siaga ya, dan mereka sudah mengkomunikasikan selalu dengan The Fed dengan hal-hal seperti hal ini akan terjadi. Dan kita juga Bank Indonesia sekarang lagi tidak begitu mengkhawatirkan tapering off karena cadangan devisa kita lagi meningkat ya di akhir-akhir tahun ini, mulai September Oktober ini. Tapi kondisi ini bukan hanya terjadi dengan tapering off. Banyak sekali kondisi-kondisi yang mendukung ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mendukung sehingga pelarian modal asing ya, capital outflow itu lari dari bursa saham ya, sehingga menyebabkan lemahnya nilai tukar ya, rupiah menjadi 18.000 ya. Kejadian ini pasti terjadi di tahun depan ya. Kita lihat saja nanti di tahun depan akan terjadi ya. Sekarang kita bisa lihat sendiri bahwa inflasi ya, tapering off itu selalu terjadi ya di negara-negara yang inflasinya tinggi ya. Inflasi tinggi yang tidak seimbang dengan suku bunganya. Nah, Indonesia akan mengalami inflasi tinggi di tahun depan. Itu pasti terjadi. Ciri-ciri, tanda-tanda indikatornya apa? Ya, indikatornya harga minyak tidak pernah mau turun sekarang ini. Harga minyak sudah 82, besok minggu depan mungkin 83, mungkin tembus. Jika level 80 ini tembus ya, udah pasti 100 US dollar per barrel itu akan kelihatan. Dan harga minyak itu akan menuju 147 ya pada tahun 2007 nanti. Pada tahun 2007 dulu yang harga minyak sempat tertingginya, dan harga minyak akan menuju ke sana. Sekarang di seluruh dunia, di Eropa krisis listrik, di Jepang sudah krisis listrik krisis energi yang sangat parah sehingga melemahkan mata uang Japanese yen ya. Dolar yennya sudah sempat 116, hari ini 113 terhadap US dollar. Dan kemungkinan besar dolar yen itu akan pelan-pelan melemah menuju level-level 137 per US dollar. Bahkan mungkin kalau terjadi market crash ya, bursa Dow Jones jatuh dan market crash Amerika, maka level Japanese yen-nya itu bisa terhadap US dollar bisa mencapai level 146 terhadap US dollar yang terjadi pada tahun 1998. Itu akan terjadi. Agustus tahun 1998 itu kejadian itu akan terjadi. Dolar yen 146 terhadap US dollar. Dan rupiah kita juga akan terjadi sama, 18.000 pada tahun 1998. Dan sejarah itu akan berulang kembali. Harga di tahun 1998 rupiah kita mendekati 18.000 akan terjadi pada tahun 2022 Maret. Rupiah kita akan 18.000 dan dolar yen. Nah, kita sudah lihat sendiri
Japanese ya, dolar yen sudah minggu lalu 116, hari ini 113 ke 114 ya. Ya, mungkin minggu depan akan semakin hari semakin lemah karena Jepang sekarang lagi parah-parahnya krisis energi ya. Ini akan menyebabkan kondisi perusahaan-perusahaan di Jepang ya akan henti produksi, dan kita akan lihat kejadian ini akan puncaknya tahun depan, dan itu akan terjadi pelemahan Japanese yen dan akan menuju ke pada tahun 1998 bulan Agustus kalau saya tidak salah itu ke level 146 per US dollar. Sejarah pasti berulang, pasti akan terjadi sampai situ. Dan ingat, rupiah 18.000 itu pasti ya. Saya bicara ini karena saya sejak tahun 98 saya mulai mengenal dunia forex pertama kali. Ya. Dan saya selalu melihat history repeat itself, itu pasti terjadi. Tapering off akan melemahkan rupiah, itu pasti. Dan dana modal asing akan keluar dari bursa saham dan indeks harga saham semua akan koreksi besar-besaran, akan anjlok besar-besaran, dan bangkitnya itu lama, paling 1 tahun 2 tahun baru kembali lagi. Nah, inilah yang saya katakan bahwa krisis terbesar, krisis finansial terbesar, kejatuhan pasar modal ya, bursa terbesar sepanjang sejarah negara Republik Indonesia ya, Maret 2022. Ini pasti terjadi. Ini sudah di depan mata ya. Makanya saya bilang bahwa Anda jangan lupa lindung nilai terbesar itu ya. Kembali lagi saya bicara adalah Anda harus tempatkan, jika rupiah 18.000 berarti nilai mata uang ya, Anda pegang rupiah Anda kan akan merosot ya. Nah, Anda harus pindahkan ya, terserah Anda mau US dollar atau logam mulia emas, karena inilah aset lindung nilai terbaik dari zaman Nabi, dari zaman awal. Inilah emas, ini adalah mata uangnya Tuhan, emas dan perak ya. Kalau yang lain adalah mata uang buatan manusia, tapi emas dan perak adalah mata uang Tuhan, dan mata uang Tuhan selalu yang terbaik, bukan Bitcoin ya. Kalau yang Paul Tudor kemarin bilang Bitcoin adalah aset lindung nilai terbaik, itu gundulmu, itu asetnya dia yang dia mau goreng supaya harganya naik, terlanjur beli di harga tinggi kali, jadi dia provokasi, propaganda supaya orang membeli lagi di harga itu supaya dia mau jual. Jangan percaya mereka-mereka itu, Elon Musk, Paul Tudor. Anda percayalah kepada Tuhan, karena emas dan perak adalah mata uang ciptaan Tuhan. Emas dan perak itulah aset lindung nilai terbaik. Jika nilai mata uang negara Anda, lokal Anda merosot, Anda harus alihkan ke emas dan perak. Saya katakan itu, saya ulang-ulang katakan. Emas dan perak diprediksi Maret 2022. Emas itu sempat tertinggi ya. Emas sempat tertinggi pada Agustus 2020 itu 2071 per troy ounce ya. Ini kita bicara harga emas dunia 2071 per troy ounce. Nanti pada Maret 2022 ya, setelah Maret 2022 harga emas dunia, jangan Anda heran, jangan Anda kaget bahwa Anda lihat harga emas dunia bisa menuju ke 3.000 per troy ounce. 3.000 per troy ounce. Berarti harga emas antam itu dengan kalau emas dunia sudah 3.000, harga emas antam 18.000, Anda tinggal kali aja, nanti Anda kali dengan rupiah kita nanti misalnya 18.000 ya, Anda kali dengan harga emas dengan kali 18.000, Anda bagi 31,1. Jadi Anda kali 18.000 harga emas dunia, Anda kali 18.000, Anda bagi dengan 31,103. Dapatlah harga emas antam. Jadi mungkin harga emas antam sudah mungkin 2 juta per gram, luar biasa. Nah, Anda harus, daripada nilai mata uang Anda merosot, jika rupiah 18.000, Anda harus pindahkan, Anda simpan, Anda beli emas logam mulia supaya melindungi aset Anda. Oke? Dan saya katakan terakhir kali bahwa
Maret 2022 krisis ekonomi besar di Indonesia akan terjadi. Hancur-hancuran bursa saham Indonesia. Itu pasti terjadi. Ingat itu. Oke, sekian video saya. Video yang bermanfaat ini, jangan lupa Anda subscribe video ini di bawah. Anda besarkan video ini. Anda viralkan video ini kepada seluruh orang di Indonesia. Siapa saja Anda viralkan. Supaya video ini bisa berkembang. Dan saya selalu bersemangat untuk memberikan hal-hal yang terbaik kepada Anda. Info-info terbaik kepada Anda. Anda harus sebarkan ini. Ya, setelah Anda subscribe, jangan lupa Anda notification supaya Anda bisa berlangganan video ini. Anda tekan lonceng ya supaya Anda bisa berlangganan terus video-video yang bermanfaat ini. Ya, oke, Anda mendukung video ini. Terima kasih.